Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Fathul Qaribnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sumastasna nulin jabaake sapa al-musannifu ki musannif minal abwali saking pira-pira uyuh kaulahu ing dawe ki musannif rupane dawu ila baula sobiyi allati lam yakuli ta'am ila baula sobiyi angin uyuhe bocah cilik lanang alladzi kang lam yakul kang durung mangan sapa allandi atau ama ing panganan. Kemudian Kiai Musonef mengecualikan dari beberapa kencing dengan ungkapan beliau, kecuali kencingnya anak kecil lelaki yang belum mengkonsumsi makanan. Ailam yatanawal tegese durung merkoleh sapa sobi makulan ing perkara kang den pangan, wala masruban lan ora perkara kang den inum, ala jihati taghoti ing atase dalan kang yaiku ngalap kekuatan. Maksudnya bayi tersebut belum memperoleh makanan dan minuman yang digunakan untuk kekuatan. Kita lihat pada qauluhunya. Qaulu ila baula sobiyi ila akhir al baulu qayyidu awalin wa sobiyu qayyidu sanin walladzi lam yakuli ta'am qayyidu salisin. Ungkapan ke musonef ila baula sobiyi sampai akhir, kata al-baul atau air kencing adalah qayyid yang pertama. Kemudian kata asobiyu yakni anak kecil lelaki adalah qayyid yang kedua. Kemudian ungkapan ke musonef walladzi lam yakuli ta'am yakni anak kecil yang belum mengkonsumsi makanan adalah qayyid yang ketiga. Wa qaluhu ala jihati taghoti qayyidun fil qayyid. Kemudian ungkapan ke musonef ala jihati taghoti digunakan sebagai kekuatan adalah qayyid di dalam qayyid. Artinya belum memakan makanan yang di situ digunakan sebagai kekuatan. Faistuku hina idin billadzi lam yakuli ta'am aslan. Maka dengan demikian ungkapan ke musonef, bayi yang belum mengkonsumsi makanan yang digunakan sebagai kekuatan ini dapat diartikan pertama, dia tidak makan apapun selain ASI. Wabillati tanawuluhu ala jihati taghoti. Kemudian yang kedua dapat diartikan bahwa anak tersebut sudah mengkonsumsi makanan namun bukan untuk diambil kekuatannya. Contohnya katahnikihi bitamrin wa nahwihi, seperti tahnik dengan menggunakan tamer ataupun selainnya. Wa tanawuluhu as-sufufa wa nahwaha lil islah, atau dia mengambil vitamin dan semisalnya untuk memperbaiki tubuh. Wa baqiya qayyidun akhar wa huwa ayakuna dunal haulaini, dan masih tersisa qayyid yang lain yakni adanya anak tersebut atau bayi tersebut belum berusia 2 tahun. Jadi untuk permasalahan pengecualian yang diungkapkan ke musonef ini ada 4 qayyid. Qayyid yang pertama, 1 harus air kencing. Kemudian kedua harus anak kecil lelaki. Yang ketiga belum mengkonsumsi makanan untuk digunakan kekuatan. Yang keempat belum berusia 2 tahun. Dengan demikian fakharaja bil bauli ghairuhu. Dikecualikan dengan air kencing adalah selain air kencing kal ghaiti wa dami wal qaihi, seperti tinja, darah dan nanah, maka ini tidak ada pengecualian. Wa bisabi ghairuhu minas sobiyati wal khunsa, dan dengan anak kecil lelaki adalah selainnya dari anak kecil wanita ataupun khunsa, maka tidak dikecualikan. Wa billati lam yakuli ta'ama ala jihati taghoti min aklihi li taghoti walau marrotan wa in ada ilal labani, dari memakan yang digunakan untuk mengambil kekuatan walaupun toh 1 kali dan walaupun dia kembali lagi kepada air susu. Wa biqabli haulaini ma ba'dahuma, dan dengan qayyid kurang dari 2 tahun adalah ketika anak tersebut sudah mencapai umur 2 tahun. Wal aslu fi dzalika hadisu saykhaini an ummi Qais. Dalil dari permasalahan di atas adalah hadis dari Imam Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Ummu Qais. Anaha ja'at bibnin laha shaghirun lam yakuli ta'am, bahwa Ummu Qais pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak kecil lelaki miliknya.
yang mana anak kecil tersebut ini belum mengkonsumsi makanan. Fa'ajlasahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hijrihi. Kemudian Rasul mendudukkan anak kecil tersebut di pangkuannya. Fabala alaihi. Kemudian anak kecil tersebut ini kencing. Fada'a Shallallahu Alaihi Wasallam bima'in. Kemudian Rasul memerintahkan para sahabat untuk mengambilkan air. Fanadhahu walam yagsilhu. Kemudian Rasul memercikan air tersebut kepada tempat yang terkena kencing dan Rasul tidak membasuhnya. Wa khabaru Tirmidzi yuksalu min baulil jariyati wa yurasu min baulil hulam. Dan juga dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Air kencing anak wanita ini dibasuh, sedangkan air kencing dari anak kecil lelaki ini dipercikan air. Waqad bala fi hijrihi sallallahu alaihi wasallam sitata atfalin nadamaha ba'dukum biqolihi. Anak kecil yang pernah kencing di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada 6 yang dinadamkan oleh sebagian ulama dalam bahar rojasnya. Qad bala fi hijrihi nabi atfalu Hasnun Husain bin Zubairi balu. Yang pertama adalah Said Hasan, kedua adalah Said Husain, ketiga adalah Ibnu Zubair. Wa kada Sulaimanu bunai Hisami wa ibnu Ummi Qaisin ja'a fil khitami. Keempat adalah Sulaiman, kelima adalah Bani Hisham, terus keenam adalah Ibnu Ummi Qais. Wa yukhadu minal hadis sabiq natmu husnil mu'asyarah walaini wa tawadu'i wa rifqi bil atfali wa ghairihim. Dari hadis di atas dapat kita ambil pelajaran kesunahan di dalam pergaulan yang baik, lemah lembut, tawadhu, dan halus terhadap anak kecil dan selainnya. Kama fi Syarhil Muslim, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslimnya. Qaluhu ailam yatanawwal makulan wala masruban. Tadi sudah dikatakan bahwa Kiai Musonef mengecualikan dari beberapa air kencing adalah kencingnya anak lelaki yang belum mengkonsumsi makanan. Maksudnya belum memperoleh perkara yang dimakan dan perkara yang diminum. Ai ghairul labani walau min mughallatin. Maksudnya adalah selain daripada ASI. Walaupun toh dari najis mughalladoh. Wa makna lam yatanawal makulan wala masruban ay lam yata'ati wahidan minhuma. Maksudnya belum memperoleh makanan dan minuman adalah belum mengkonsumsi salah satu dari keduanya. Bukan hanya memperoleh dengan tangan, tapi yang memang belum memakan dan meminumnya. Fa'asaro ila anal murada bil akli mutlaqut tanawuli asamili li tanawulil makuli wal masrubi. Maka Kiai Musonef memberikan isyarah bahwa yang dikehendaki dengan makan ini juga mencakup terhadap perkara yang dimakan dan perkara yang diminum. Asumsi orang kalau makan berarti tidak minum, tidak seperti itu. Makan yang dikehendaki oleh Kiai Musonef di sini ini juga mencakup perkara yang dimakan dan perkara yang diminum. Wabito ami, dan dengan makanan ini juga mencakup terhadap perkara yang dimakan dan perkara yang diminum. Asumsi orang yang namanya makanan ini tidak mencakup minuman seperti itu. Qalu ala jihati taghoti ay ala jihatin hiya taghoti fal idhofatu lil bayan. Ungkapan Kiai Musonef ala jihati taghoti maksudnya adalah ala jihatin hiya taghoti. Maka pengidhofan yang ada yakni jihati taghoti ini adalah idhofah bayaniyah. Maka tadi saya beri makna ing ngatasi arah-arah kang yo iku ngalap kekuatan. Berarti antara jihah dan taghoti yang merupakan terkib mudhof ilaih ini fungsinya adalah bayaniyah atau menjelaskan. Wa makna taghoti at-taqawwud. Makna dari taghoti adalah mengambil kekuatan. Wa minhu al-ghida'u bi maknal qut. Terus ada lagi lafadz al-ghida' maknanya adalah qut atau kekuatan. Kita lanjutkan untuk fathal qoribnya. Fa'inahu mangka setuhune baula sobi ai baula sobi tegese uyuhe bocah cilik lanang iku yadhuru bisa suci apa baula sobi
birosyil ma'i kelawan nyipratake banyu alaihi ing atase baula sobi. Maka sesungguhnya air kencingnya anak kecil lelaki ini bisa suci dengan memercikan air di atasnya. Qaluhu yadhuru birosyil ma'i alaihi bi ayarisya alaihi maya umuhu wa yughamiruhu bila sayalan. Maksudnya orang tersebut ini memercikkan air di atas najis dengan kadar air yang mampu merata pada najis tersebut dan mampu menggenanginya bila sayalan dengan tanpa mengalirkan. Fala yakfi ar-rasu alladzi la ya'umuhu wa la yughamiruhu kama yaqa'u min kasirin minal awam. Maka dari situ tidak cukup memercikan air yang tidak mampu merata pada najis yang ada dan tidak menggenanginya seperti yang terjadi pada umumnya orang awam. Walabuta ma'ar-rasi min zawali awsafihi kabaqiyatin najasat. Dan wajib hukumnya besertaan dengan memercikan air hilangnya sifat-sifat najis dari bau, rasa ataupun warna seperti najis-najis yang lain. Wa inama sakatu andalika li anal ghaliba zawaluha. Para ulama diam dari hal tersebut karena umumnya ini sudah hilang bau, rasa dan warnanya. Khilafan Zarkasi al-qaili bi anna baqa al-launi warihi la yadurru. Berbeda dengan Imam Zarkasi yang mengatakan bahwa masih tersisanya warna dan bau ini tidak membahayakan. Walabuta min asri mahalil bauli au jafafihi hatta la yabqa fihi rutubatun tanfasil bi khilafir rutubati allati la tanfasil. Dan wajib pula untuk memeras tempat yang terkena air kencing tersebut atau keringnya tempat tersebut sekira sudah tidak ada lagi basah-basahan yang menetes, berbeda dengan basah-basahan yang sudah tidak menetes. Artinya seperti ini, tatkala kita ingin mensucikan tempat yang terkena najis mukhafafah, maka syaratnya ada dua. Pertama, najis tersebut ini sudah hilang bau, rasa dan warnanya. Kemudian yang kedua, bentuknya ini juga harus hilang lebih dahulu. Maka tatkala umpama ada anak kecil kencing di lantai umpama, otomatis lantai tersebut ini akan ada genangan air kencing anak tersebut. Kemudian sebelum sampean memercikan air pada najis tersebut, langkah yang pertama adalah hilangkan dulu bentuknya atau jirimnya. Setelah jirimnya, bentuknya najis itu sampean hilangkan, sekira sudah tidak lagi tersisa basahan yang mampu untuk menetes, maka hilangkan sifat-sifatnya, yakni bau, rasa dan warna, atau simpelnya kita jadikan najis hukmiyah. Setelah menjadi najis hukmiyah, maka tinggal sampean percikan air yang dapat merata atau dapat menggenanginya. Maka ini sudah dihukumi suci. Kita lanjutkan pada Fathul Qoribnya. Fa in akala mongko lamun mangan sapa sobiatu bocah cilik lanang atau ama ing panganan ala jihati takoti ing atase arah-arah kang ya iku ngalap kekuatan, husila mongko den baso apa baluhu uyuhe sobi kotan kelawan mesti. Jikalau anak kecil lelaki tersebut sudah mengkonsumsi makanan untuk diambil kekuatannya, maka air kencingnya harus dibasuh. Wa kharajalan kejaba bisabiyi kelawan dawu asabiyi sapa asabiyatu bocah cilik wadon wal hungsa lan hungsa. Fayuksalu mongko den basuh apa min baulihima uyuwe sabiyat wa hungsa. Dikecualikan dengan anak kecil lelaki adalah anak kecil wanita dan hungsa, maka kencing dari dua anak tersebut ini harus dibasuh. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu wa kharaja bisabiyi asabiyat. Tadi sudah dikatakan bahwa dikecualikan dengan air kencing anak lelaki adalah air kencing anak wanita. Kalau air kencing anak lelaki cukup dengan dipercikkan tanpa mengalir, sedangkan air kencing anak wanita ini harus dibasuh dengan menggunakan air yang mengalir. Wal farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya, yakni air kencing anak lelaki dan air kencing anak wanita adalah ana baula sobi aroku min baulis sobiyat, bahwa air kencing anak lelaki ini lebih encer dibanding air kencing anak wanita, sehingga kalau lebih encer cukup dipercikan ini sudah bisa suci. Sedangkan kalau air kencing anak wanita ini lebih lengket, sehingga ketika dipercikan ini sulit untuk bisa menghilangkannya.
wal iktilafu bihamlihi aksaru minal iktilafi bihamliha fa khaffafa fihi dunaha. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah kebiasaan menggendong anak kecil lelaki ini lebih banyak dibanding menggendong anak kecil wanita. Fa khaffafa fihi dunaha, sehingga air kencing anak lelaki ini hukumnya diringankan, bukan air kencing anak wanita. Wa aidon aslu khilqatihi min ma'in watinin wa aslu khalqiha min lahmin wa damin. Selain alasan di atas bahwa asal kejadian seorang lelaki adalah dari air dan tanah, sedangkan asal kejadian seorang wanita adalah dari daging dan darah. Fa inna hawa'a khuliqat min dhul'i Adam al-Qasiriyyi. Karena Mbah Siti Hawa ini diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Wa aidon bulughu sobiyi bima'in tohirin wa al-mani faqat. Kemudian selain alasan di atas, baliknya seorang anak kecil lelaki adalah dengan cairan yang suci, yakni mani saja. Wa bulughuha bidzalika wa bima'in najasin. Dan baliknya seorang wanita ini dengan menggunakan air yang suci dan menggunakan cairan yang najis, yakni haid. Wa ulhiqa bika al-khunsa, disamakan dengan wanita adalah khunsa. Ini adalah perbedaan antara wanita dan lelaki. Tapi ini tidak bisa dijadikan standar untuk merubah hukum, karena pada dasarnya alasannya adalah hadis yang telah ada. Karena kalau kita realitakan sekarang, mungkin banyak yang tidak relevan. Contoh umpama menggendong antara anak lelaki dan wanita, kalau zaman sekarang ini sudah sama. Sehingga ini tidak bisa dijadikan sebuah acuan hukum. Ini adalah hikmah-hikmah yang membedakan antara air kencing anak lelaki dan air kencing anak kecil wanita. Namun pijakan yang pokok adalah hadis Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Kita lanjutkan fathul qaribnya. Wa yustaru tulan den syaratake fi khosil mutanajisi ing dalam basuh perkara kang kena najis apa wurudul ma'i tumekone banyu alaihi ing atase mutanajis. Ingkana lamun ono apa alma iku qalilan kang saithik. Dan disyaratkan di dalam membasuh perkara yang terkena najis datangnya air pada perkara yang terkena najis tersebut jika airnya jumlahnya sedikit. Fa in ukisa mongko lamun den walik apa perkara wurudul ma' mau lam yadhur mongko ora bisa suci apa mutanajis. Dan jika dibalik maka hukumnya tidak suci. Artinya ketika kita membasuh perkara yang terkena najis kemudian airnya ini jumlahnya sedikit, maka disyaratkan adanya air ini yang mendatangi terhadap perkara yang najis, bukan perkara yang najis kita datangkan kepada air, maka hal itu tidak dapat mensucikan terhadap perkara yang terkena najis tersebut. Amal kasiru anapun utai banyu kang akeh, fala farqa mongko ana beda iku maujud baina konil mutanajisi ing dalam antarane perkara kang kena najis iku warad dan kang tumeka au maurud dan utawa kang den tumekaake. Adapun ketika airnya jumlahnya banyak, maka tidak ada perbedaan di antara adanya perkara yang najis ini kita datangkan atau yang didatangi. Wala yu'fa an syai'in minan najasati wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.